Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Balkis dengan NIM 2019-1050-1063. Di sini saya akan mencoba menyampaikan mengenai rasi materi dari materi yang minggu sebelumnya telah diberikan oleh dosen. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai yang pertama nih ada pengantar kependudukan, meliputi konsep dasar dan kegunaan. Lalu ada pengantar geografi penduduk, meliputi konsep dasar, ruang lingkup, dan kependudukan dalam geografi. Yang ketiga ada konsep demografi, meliputi definisi, ruang lingkup, dan manfaat kependudukan. Dan yang terakhir ada perbedaan dan persamaan dari ketiga materi tersebut. Kita masuk yang pertama, yakni mengenai pengantar kependudukan. Di slide selanjutnya, ini membahas mengenai konsep dasar. Jadi, ilmu kependudukan ini merupakan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar, seperti bagaimana menambah pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan. Metros dan Sip membagi ilmu tersebut menjadi secara kuantitatif, yaitu demografi, sedangkan secara kualitatif dibahas tentang produk dari segi genetis dan biologisnya. Oke, langsung di slide kedua, selanjutnya ada kegunaan ilmu kependudukan. Jadi berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan ilmu kependudukan, seperti perencanaan di bidang pendidikan nih. Misalnya, jika pemerintah akan membuat perencanaan di bidang pendidikan seperti jumlah guru dan ruang kelas yang dibutuhkan dalam 1 tahun tertentu, maka nantinya juga akan dibutuhkan data penduduk menurut kelompok umur dalam usia sekolah tentunya. Misalnya lagi, jika akan dibuat perencanaan di bidang fasilitas kesehatan, akan dibutuhkan data tentang kondisi mortalitas di daerah yang bersangkutan nih. Misalnya, angka kematian di wilayah tersebut, meliputi angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian kasar, dan sebagainya. Pentingnya mempelajari ilmu kependudukan dan juga manfaatnya dapat dilihat dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1983 yang berbunyi, seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecahan masalah kependudukan antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk, pendidikan, dan masalah lapangan kerja. Nah, kita sudah masuk di bab 2 mengenai pengantar geografi penduduk. Di bab 2 ini, yang pertama juga ada konsep. Jadi, geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari persamaan dan perbedaan aktivitas manusia sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan ruang. Dalam mengkaji fenomena kependudukan ini, geografi penduduk menggunakan 3 pendekatan, yakni spatial approach, ecological approach, dan regional complex. Nantinya, melalui pendekatan tersebut akan dapat menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Oke, selanjutnya kita beralih ke ruang lingkup ya. Jadi ilmu geografi penduduk mempunyai batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam suatu wilayah. Ilmu geografi penduduk juga mempunyai bahan kajian khusus nih, yakni migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketatakerjaan. Lalu untuk teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi pada ilmu ini tadi menggunakan 3 pendekatan yang sebelumnya saya sudah sebutkan tadi, seperti spatial approach, ecological approach, dan regional complex. Oke,
selesai, dan sekaligus dari pendekatan itu tadi juga menjadi pembeda dalam ilmu kependudukan yang lain, seperti demografi, antropologi sosial, dan geografi sosial. Nantinya, dari hasil pengkajian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam rencana pembangunan. Lalu pada subbab kependudukan dalam geografi penduduk. Dalam mempelajari kependudukan, para ahli banyak menggunakan data-data sensus, data-data survei, serta catatan kelahiran dan kematian untuk dibentuk menjadi angka, rasio, dan lain-lain. Selanjutnya, angka, rasio, dan lain-lain ini dianalisa berdasarkan pendekatan geografi tadi yang ada 3 itu. Di dalam kependudukan dalam geografi penduduk ini mencakup tiga cara. Yang pertama sensus penduduk, lalu survei penduduk, dan registrasi penduduk. Untuk sensus penduduk sendiri terdiri nantinya ada jenis, metode, dan fungsi. Jadi sensus itu merupakan penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Sensus penduduk itu sendiri biasanya dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi ada jangka waktunya. Untuk jenis-jenis sensus penduduk ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, sensus de jure dan sensus de facto. Untuk sensus de jure, pencacahan jiwa dikarenakan mereka benar-benar bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan. Untuk sensus de facto, yaitu pencacahan jiwa dikarenakan mereka yang saat waktu pencacahan berada pada daerah tersebut. Untuk metodenya sendiri juga ada 2. Yang pertama metode householder dan metode canvasser. Yang pertama metode householder merupakan metode di mana daftarnya itu diisi oleh kepala keluarga. Dengan kelebihan metode ini, waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan kelemahannya adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya karena penduduk bisa saja memalsukan datanya. Lalu untuk metode yang kedua adalah metode canvasser, merupakan metode di mana daftar diisi oleh petugas sesuai jawaban penduduk. Kelebihan dari metode ini tentunya data yang diperoleh terjamin kebenarannya dan kelengkapannya, tapi kelemahannya adalah waktu yang diperlukan sangat lama. Selanjutnya ada fungsi dari sensus penduduk. Nah, ternyata sensus ini juga mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, mengetahui jumlah penduduk seluruhnya. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk. Yang keempat, mengetahui komposisi penduduk. Yang kelima, mengetahui besarnya urbanisasi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya ada survei penduduk. Nah, survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Dilakukan dengan cara sampling terhadap sekelompok penduduk yang dianggap wakil dari seluruh populasi. Selanjutnya ada registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk itu merupakan pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa kehidupan setiap individu dalam suatu populasi, seperti kelahiran, kematian, migrasi atau kepindahan, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Nah, di bab yang ketiga yakni ada konsep demografi nih. Nah, di sini ada definisi. Definisi menurut Philip M. Hauser dan Dudley Duncan tahun 1989, demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab dari perubahan itu. Dilanjutkan dengan ruang lingkup nih. Penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas.
Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lain seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan lainnya, sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin. Di sini ada manfaat-manfaat demografi, ada 4. Yang pertama, untuk mempelajari tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk beserta perubahannya. Lalu selanjutnya untuk menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk nantinya. Yang ketiga, untuk mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan, seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan pertumbuhan penduduk yang akan datang. Kita beralih ke subbab selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan dan persamaan dari ketiga materi ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbedaannya dulu. Nah, di sini ada dua perbedaan. Yang pertama ini mengenai demografi dengan kependudukan dan demografi dengan geografi penduduk. Yang pertama, demografi dengan kependudukan. Philip Hauser dan Dudley Duncan tadi kan mengatakan bahwa demografi merupakan analisa statistik terhadap jumlah, distribusi, komposisi, serta komponen-komponen perubahannya, sedangkan studi kependudukan lebih mempersoalkan hubungan-hubungan antara variabel demografi dan variabel sistem lainnya. Selanjutnya ada demografi dengan geografi penduduk. Nah, namun perbedaan utamanya ada pada aspek ruangannya, aspek ruangan dalam kajian dan penelitian yang dilakukan. Dalam demografi, umumnya yang dikaji adalah proses serta karakteristik fisik yang ada dari penduduk di suatu wilayah. Sedangkan dalam geografi penduduk, kajian yang dilaksanakan berfokus pada aspek ruangan dari kependudukan tersebut. Dalam geografi penduduk juga dikaji hubungan timbal balik yang terbentuk antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Oke, kita masuk ke bab persamaan. Di sini ada 3. Yang pertama, demografi dengan geografi penduduk, lalu demografi dengan kependudukan, dan kependudukan dengan geografi penduduk. Nah, yang pertama ada demografi dan geografi penduduk. Pertama nih, mereka sama-sama menjelaskan mengenai fenomena kependudukan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan data statistik dalam analisis-analisisnya. Umumnya, data-data ini bersifat data kuantitatif yang mencoba menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dengan menggunakan angka-angka. Selanjutnya ada demografi dengan kependudukan. Persamaan demografi dengan kependudukan ini yang pertama adalah sama-sama mempelajari tentang kependudukan pastinya. Yang kedua, sama-sama mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan, bukan mempelajari penduduk sebagai suatu individu. Dan yang terakhir adalah kependudukan dengan geografi penduduk. Kedua hal ini sangat berkaitan karena salah satu aspek geografi adalah aspek non-fisik yang di dalamnya terdapat faktor kependudukan. Sedangkan kependudukan merupakan ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Oke, segitu saja materi resume yang akan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.